Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Sampurasun. Baraya kabar priangan semua. Kembali saya menyapa Anda dalam podcast Kabar Priangan, menyajikan berbagai macam informasi menarik terkait dengan isu-isu di wilayah Priangan Timur, diantaranya dengan menghadirkan sejumlah narasumber terkait dengan pembahasan topik-topik tertentu yang laik dan sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat banyak khususnya di Kota Tasikmalaya. Nah, Baraya kabar priangan semua, kali ini telah hadir bersama saya narasumber Bapak Dr. Anas Ade Hendar MM. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Kang. Pak Ade Hendar ini sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Kota Tasikmalaya. Benar demikian ya? Betul. Kesbangpol ya? Ya, Nah, ini Pak Ade, terkait dengan ini momentumnya sangat tepat karena kita saat ini tengah berada dalam momentum peringatan hari jadi Republik Indonesia yang ke-79. Ini banyak hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol ini terkait dengan peringatan hari jadi ke-79 Republik Indonesia ini. Nah, Pak Ade, untuk yang pertama ini peringatan HUT RI untuk di tahun ini mungkin ada tema tersendiri di Kota Tasikmalaya atau secara nasional, barangkali bisa disampaikan? Secara nasional, gitu, pada prinsipnya seluruh daerah, provinsi, kota, kabupaten sudah ada juklak juknisnya, jadi mengarah kepada surat edaran yang disampaikan oleh pusat. Begitu, sehingga temanya sama. Temanya sama, ya, sudah ada rujukan. Sudah ada rujukan. Baik, tapi meriah pasti diusahakan itu yang nomor satu ya. Insya Allah meriah, kemudian kearifan lokal pasti bakal muncul karena sebagai bentuk syukur. Nah, ini yang ingin saya tahu ini terkait dengan banyaknya aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan HUT RI tersebut. Ini mungkin ada pandangan atau pendapat dari pemerintah terhadap banyaknya kegiatan di masyarakat tersebut karena ini di saat ini peringatan ini mungkin ada hal-hal yang justru menimbulkan hal-hal yang negatif atau dampak-dampak yang negatif akibat dari kegiatan HUT RI tersebut, Pak Ade. Ya. Dalam hal-hal tertentu sebetulnya lebih ke ruangan positif, begitu. Saya yakin di tiap tempat, begitu, tokoh-tokoh masyarakat pasti akan membimbing generasi mudanya, dan dalam sepekan ini sampai besok 17 Agustus, begitu, kita sudah paham bahwasannya melalui KRT-an, KRW-an, kelurahan itu sudah pasang umbul-umbul, kemudian bendera sejak 1 Agustus, dan itu sudah ada edarannya. Untuk hal-hal yang demikian saya sampaikan himbauan, yaitu jadi dalam pelaksanaan peringatan HUT 17 Agustus tahun ini diharapkan semuanya bisa menjaga kerukunan, toleransi, kondisivitas di daerah ya. Kondisivitas di daerah, sehingga nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada generasi selanjutnya, khususnya pertama rasa syukur atas nikmat, kedua daya juang, cinta tanah air, bela bangsa, dan seterusnya bisa tersampaikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini. So memang setiap generasi bakal berbeda cara, gitu. Sebagaimana hari ini bisa lewat medsos dan seterusnya, ada yang manual di daerah dan seterusnya. Bagaimana menuangkan dengan cara masing-masing. Baik, Pak Ade, ini barusan mohon maaf saya sampaikan karena beberapa kali terjadi pada peringatan
puncak peringatan hari ulang tahun RI ini ada beberapa kejadian mungkin ya, akibat adanya keramaian di masyarakat yang tidak terkendali. Ini tadi sudah disampaikan himbauan dari Kepala Badan Kesbangpol. Nah, ini kemudian yang ingin saya tahu itu terkait dengan kegiatan peringatan HUT RI di lingkungan Pemkot sendiri seperti apa, Pak? Barangkali sudah ada konsep atau acara? Sebetulnya sudah berjalan, termasuk hari kemarin ada pengukuhan Paskibra untuk Kota Tasikmalaya. Paskibra sebanyak 35 orang, kemudian kita juga dari Kota Tasikmalaya mengirimkan 2 orang, satu pasang ke tingkat provinsi Jawa Barat. Ya, begitu. Jadi jumlahnya kita alhamdulillah 37 orang, begitu. Ini merupakan rangkaian untuk pelaksanaan di hari Sabtu besok, 17 Agustus. Dari mulai pengibaran sampai dengan penurunan sorenya. Puncak peringatannya di mana dilakukannya? Puncak peringatan di alun-alun Dadaha. Alun-alun Dadaha ya? Iya, di Dadaha, di alun-alun Dadaha. Nah, kemudian perlu kami sampaikan sebagai bentuk rasa hormat kita kepada para pahlawan pejuang dahulu, nanti malam jam 00 akan dilakukan renungan suci rangkaiannya. Kemudian besok pagi renungan suci di lokasinya Taman Makam Pahlawan yang di Karoeng ya? Yang di Karoeng, betul. Ya, di Karoeng. Kemudian besoknya upacara puncak, kemudian dilanjutkan dengan acara riung mumpulung kepada organisasi tokoh masyarakat, organisasi kejuangan di GCC. Jadi lokasinya di GCC Dadaha. Bergeser ke GCC gitu, yang samping GOR tuh ada bangunan yang baru. Gedung Creative Center Kota Tasikmalaya yang baru berdiri ya. Betul. Jadi para tokoh diundang di sana, termasuk organisasi kejuangan di sana untuk riung mumpulung dan mendengarkan detik-detik proklamasi yang bareng-bareng dengan yang di IKN besok itu. Gitu. Ini menarik tadi ini terkait dengan isu aktual ini, mohon maaf Pak. Ini saya ingin mintakan pendapatnya nih terkait dengan Paskibra tadi. Ini ramai-ramai nih jadi isu nasional, adanya insiden pelepasan hijab nih untuk Paskibraka di tingkat nasional. Nah, untuk pendapat Pak Kesbangpol, Kepala Badan Kesbangpol seperti apa? Untuk di Kota Tasikmalaya, alhamdulillah itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya untuk di Kota Tasikmalaya. Karena memang khususnya kita begitu. Karena kita sudah biasa berbeda, sudah paham mengenai Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, gitu makanya kita disebut meskipun kota santri dan seterusnya, juga Kota Tasik disebut kota yang toleran. Nah, ini sebetulnya kata kuncinya di sana, sehingga tidak menjadi masalah khusus di Kota Tasikmalaya. Ya, sudah pasti di Kota Tasikmalaya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, tanggapan terhadap hal yang sudah terjadi di nasional seperti apa? Apa yang dilakukan oleh BPIP itu apakah menyalahi aturan atau tidak? Kalau menurut pendapat saya itu sesuai ruangannya dan tidak sampai, sebetulnya tidak ada juklak-juknis. Kelihatannya analisa saya itu lebih ke ruang keseragaman. Ya, jadi tidak ditinjau dari unsur-unsur lainnya atau aspek lainnya, lebih ke ruangan keseragaman begitu. Jadi motivasinya hanya untuk menyeragamkan saja, tidak ada tendensi yang lain. Tidak ada tendensius yang lain gitu. Kalau yang saya analisa gitu, mudah-mudahan mudah-mudahan saya salah lah, kira-kira begitu. Dan asumsi-asumsi negatif itu tidak terjadi, bahkan menjadi kontroversial, tidak bagus. So memang hari ini Indonesia dengan kebinekaannya justru ditantang. Hanya dengan urusan seperti itu kita harus menjadi berkonflik dengan saudaranya, kan nggak bagus. Kan kira-kira begitu. Tapi tentu ada hikmah dari kejadian tersebut.
Insya Allah. Nah, insya Allah justru saya bisa menarik hikmah dari perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari suku, adat, agama, etnis, dan seterusnya. Itu kita harus menjadi kaya sebetulnya, bukan menjadi sengsara. Gitu. Justru sesantai yang disampaikan para pendahulu kita, Bhinneka Tunggal Ika, sesungguhnya itu pegangan kita, termasuk salah satu pilar bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Baik, Pak Ade, saya kira sudah banyak informasi yang disampaikan terkait dengan peringatan HUT RI di Kota Tasikmalaya. Barangkali ada yang mau disampaikan hal lain kepada masyarakat? Satu lagi ini, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, itu ada satu program seluruh kota kabupaten di Indonesia itu sekarang sedang berjalan, bahkan sudah ada yang launching, yaitu gerakan nasional 10 juta merah putih, begitu. Ini nasional gitu. Nah, di tiap kota kabupaten, sesungguhnya program ini adalah program swadaya dari kita, oleh kita, untuk kita. Contoh misalnya 10 juta bendera merah putih, maksudnya 10 juta bendera merah putih, ya, gerakan nasional itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan seterusnya, sebagai salah satu contoh. Dan memang itu sudah dilakukan, begitu. Misalnya di dinas pendidikan, para pegawainya dihimbau oleh Pak Kadis Pendidikan untuk berpartisipasi, ya gitu, berpartisipasi bendera merah putih, mengumpulkan sesuai kemampuannya masing-masing. Misalnya kumpul 100 bendera. Nah, dari situ bisa langsung distribusi. Di situ kan pasti kantor kita ada ke RT-annya, ke RW-annya, bahkan di kantor kita pun, di lingkungan kantornya, di lingkungannya ada satpam, ada ada warung, penjaga warung, itu bisa didistribusikan langsung. Jadi diberikannya bisa kepada siapa saja? Ya, gitu. Terutama lebih ke ruangan di mana tempat tinggal, gitu. Tempat tinggal di mana OPD itu. Jadi kan kalau dihimbau oleh Pak Kadis, jelas di lingkungan kantor dinasnya, gitu. Bisa ke Pak RT-nya, Pak RW-nya, bahkan pegawainya di rumahnya sudah sobek nih, diberikan, begitu. Jadi ke Kesbang tinggal laporan, gitu, menyampaikan jumlah terkumpul sekian, sudah terdistribusi sekian. Kira-kira begitu. Nah, jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Seperti ini pesannya Kabar Priangan. Grup Pikiran Rakyat. Gitu. Nah, ini ternyata dilakukan secara nasional, sudah diserap nih, secara langsung maupun tidak langsung. 10 juta bendera merah putih di tingkat nasional, ya. Nah, untuk Kota Tasikmalaya alokasinya berapa banyak yang harus terkumpul? Atau memang tidak dibatasi? Sebetulnya tidak, pihak pusat tidak menargetkan, tidak. Hanya untuk tahun ini sengaja kita punya target lokal Kota Tasikmalaya sebanyak 2.500 bendera merah putih. Kenapa? Karena tahun lalu terkumpul sebanyak 1.300 lebih, ya, tahun lalu, gitu. Nah, sampai dengan hari ini tanggal 16 sudah terkumpul itu 1.541. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun lalu, meskipun ya target ini dibikin sendiri, ya, sebab ada di ruang-ruang tertentu masyarakat swadaya yang kelihatan begitu itu tidak menyampaikan informasi laporannya. Saya kira lebih. Jadi gitu. Lapangan bisa terjadi lebih dari 1.500, ya? Ya, hanya yang tercatat oleh kita baru 1.541 sampai dengan hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak RT, Pak RW, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah bersama-sama dengan generasi muda. So, memang di setiap jalur jalan dan gang
ada gapuranya, ada umbul-umbulnya, ada bendera. Hampir di seluruh ruas jalan dan gang yang ada di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan termasuk kegiatannya ada balap kelereng, ada apa gitu ya, itu disesuaikan dengan caranya masing-masing. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai bentuk syukur kita atas kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan khususnya Kota Tasikmalaya termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Baik, apresiasi barusan dari Kepala Badan Kesbangpol atas partisipasi semua pihak, terutama unsur pemerintahan di tingkat RT, RW, tokoh masyarakat, sehingga suksesnya pelaksanaan untuk memeriahkan HUT RI. Juga tentu kita mohonkan juga kepada para tokoh masyarakat RT, RW untuk menjaga ketertiban ya. Oh betul. Ketertiban di lingkungannya masing-masing. Pastinya itu, betul. Baik, demikian mungkin informasi dari saya, dari Kabar Priangan terkait dengan pelaksanaan peringatan HUT RI yang ke-79. Barusan menghadirkan Kepala Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Ade Hendar MM. Terima kasih Pak Ade atas informasinya. Sama-sama. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.